I don't think you want to tackle that. Yeah, that place is a shithole. $400 a week. Plus, you get to stay here. Delightful. Halo geng, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini, kita akan membahas film Penanselan tahun 2020. Film ini, menceritakan tentang seorang penjahat kelas kakap, yang baru saja keluar dari penjara, lalu ia mengambil pekerjaan baru sebagai tukang di sebuah rumah kosong. Tapi ternyata, di dalam rumah itu terdapat hal-hal yang sangat mengerikan. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang perampok yang sedang berada di sebuah rumah tak berpenghuni. Para perampok ini sedang bersembunyi dari kejaran polisi yang sedang mencari keberadaan mereka. Lalu seorang pria bernama Shooter, pemimpin perampok itu meminta kepada adiknya yang bernama Bobby untuk menyembunyikan uang hasil rampokan mereka senilai $3 juta di ruangan bawah tanah. Namun setelah Bobby menyembunyikan uang tersebut, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Bobby keluar dari sana, dengan sebuah luka sayatan di lehernya. Ketika mereka akan menolong Bobby, tiba-tiba Bobby diseret masuk ke dalam. Jelas mereka sangat panik, dan segera menembak ke segala penjuru rumah itu. Namun tiba-tiba, satu persatu dari mereka diseret oleh seseorang yang tak terlihat. Namun beruntungnya, Shooter bisa selamat dan segera melarikan diri dari rumah tersebut. Ia menjadi satu-satunya yang berhasil kabur dengan keadaan masih hidup. 5 tahun kemudian, pria bernama Crimson Matthews sedang berjalan. Dia adalah seorang napi, yang baru saja bebas bersyarat. Lalu, Crimson pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun setibanya di sana, dia memergoki seorang wanita, yang sedang bertengkar dengan kekasihnya. Melihat hal itu, Crimson segera menghampiri mereka, untuk membantu wanita itu dengan menghajar pria tersebut. Wanita itu bernama Sherry. Dia adalah anak dari seorang pemilik rumah makan. Setelah membantu Sherry, Crimson makan di rumah makan milik orang tua Sherry. Saat melihat ada kertas lowongan pekerjaan yang ditempel di pintu kaca, ia segera menanyakan informasi tersebut ke ibu Sherry. Ibu Sherry yang bernama Sri, mengatakan bahwa pekerjaan itu membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Namun meskipun begitu, sebagai balas budi karena Crimson telah menolong anaknya, Ibu Sri mengatakan jika ia akan merekomendasikan Crimson kepada pemilik pekerjaan itu, agar Crimson dapat diterima bekerja di sana. Setibanya di Penanselan, Crimson disambut oleh seorang pria bernama John. Ia adalah pemilik pekerjaan, yang mengaku sebagai seorang pendeta. Mereka berdua berada di rumah yang terbengkalai milik John. Crimson diberi tugas untuk membersihkan rumah itu, merapikan barang yang berantakan, sekaligus menjaga rumah kosong itu. Crimson digaji $400 selama 1 minggu, dan mendapat mobil untuk alat transportasi Crimson, selama ia bekerja di sana. Setelahnya, mereka berdua pun pergi untuk menyiapkan kebutuhan Crimson, selama bekerja di sana. Setelah mereka pergi, beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada 2 anak muda yang mendekati rumah tersebut. Salah satu dari mereka, pergi mencari pintu belakang. Ketika dia telah pergi, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan sendirinya. Anak muda yang penasaran pun, segera mendekati pintu itu untuk melihat isi rumah itu, namun tiba-tiba ia diseret ke dalam, dan seketika menghilang tanpa jejak. Saat malam hari, Crimson memilih beristirahat, di salah satu kamar yang ada di rumah kosong itu. Namun ketika dia sedang tidur, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan terlihat sosok bertopeng muncul, ia memperhatikan Crimson. Namun setelahnya, ia langsung pergi lagi. Lalu saat terdengar suara pintu tertutup, Crimson langsung terbangun dan mendekat ke arah pintu. Seketika Crimson dikagetkan dengan gedoran pintu yang sangat kencang. Crimson yang merasa dirinya dalam bahaya, ia segera mengganjal pintu itu, dengan semua peralatan yang ada di dalam kamar. Pagi harinya,
Sherry dan ibunya datang mengunjungi tempat Crimson bekerja, untuk membawakan makanan. Karena merasa kasihan karena Crimson harus tidur di rumah kosong tak berpenghuni, mereka akhirnya meminta Crimson untuk menginap di rumah mereka. Namun Crimson menolak tawaran itu. Kemudian, Crimson pergi ke kota untuk membeli senjata api. Namun Crimson tidak bisa mendapatkannya, karena penjualnya tidak memberikan, karena tahu Crimson mantan seorang napi. Akhirnya Crimson menelpon teman geng motornya, membawakan senjata untuk Crimson gunakan. Waktu berganti malam, Crimson yang takut terjadi sesuatu lagi, seperti saat kemarin malam, akhirnya sebelum tidur ia mengecek seluruh ruangan di rumah tersebut, dan saat dirasa sudah aman, Crimson pun beranjak ke tempat tidur. Namun, ketika Crimson baru saja tertidur sebentar, ia mendengar suara keributan di bawah. Saat Crimson periksa, ternyata terdapat sekumpulan anak muda yang sedang mabuk-mabukan. Dengan emosi, Crimson meminta mereka untuk segera pergi dari rumah itu, namun mereka tak menuruti perkataan Crimson. Lalu secara tiba-tiba, beberapa manusia aneh muncul menyerang mereka semua. Sebagian anak muda itu menjadi korban dan tewas di tempat. Sementara, Crimson berhasil melawan salah satu manusia aneh itu. Namun manusia aneh tersebut berhasil melarikan diri. Crimson pun kembali ke dalam kamar dan bersiap-siap untuk kabur dari rumah itu. Dari sini, diketahui jika sebenarnya Crimson datang ke kota ini bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan ternyata ia bersekongkol dengan Shooter, pemimpin perampok yang dulu sempat mendatangi rumah ini. Setelah kabur beberapa tahun lalu, Shooter ternyata berhasil ditangkap oleh polisi, dan kemudian dipenjara. Di sana, dia berteman dengan Crimson. Shooter pun menceritakan peristiwa malam itu kepada Crimson. Setelahnya, dia menawarkan Crimson, jika Crimson berhasil membawa uang itu, maka hasilnya akan dibagi dua untuk Shooter dan Crimson. Shooter juga memperingati Crimson, jika dia menemukan hal yang aneh di rumah tersebut, ia meminta Crimson segera kabur dari rumah kosong itu. Ketika keluar rumah, Crimson dihadang oleh sheriff yang menerima laporan keributan di rumah John. Namun tanpa diduga, sheriff tiba-tiba memukul Crimson hingga Crimson pingsan. Keesokan harinya, saat pagi hari, Sherry datang mengunjungi Crimson. Tetapi Sherry hanya mendapati rumah itu kosong. Ia tidak menemukan keberadaan Crimson. Ketika Sherry akan mencari keberadaan Crimson, tepat di depan pintu ruangan bawah tanah tiba-tiba. Saat tersadar, Sherry tidak berdaya karena badannya terikat di tembok, bersama Crimson. Di sana, beberapa manusia aneh menyerang Crimson, sampai membuat Crimson pingsan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Crimson sudah berada di ranjang besi, dan diikat oleh rantai, dan tanpa diduga ada John di sampingnya. Di ruangan itulah, John dapat menghasilkan uang, ia mengambil organ-organ manusia, lalu menjualnya dengan keuntungan yang sangat besar. Dan manusia-manusia aneh itu, merupakan korban John. John juga mengatakan bahwa beberapa tahun lalu, ada sekelompok perampok yang mencoba membobol rumahnya, dan menemukan sejumlah uang. Lalu ia menggunakan uang itu, untuk memperbarui fasilitas rumah. Yang ternyata, rumah terbengkalai itu adalah sebuah tempat untuk jual beli organ tubuh manusia. Ternyata selama ini, John menggunakan kedok sebagai pendeta, untuk menutupi aksinya. Dengan berusaha sekeras mungkin, akhirnya Crimson mampu membebaskan dirinya, dan secara cepat menyerang John. Kemudian dia segera pergi ke ruangan sebelah, namun ternyata dia menemukan Sherry, yang hampir diperkosa oleh orang di dalam sana. Di sana, terlihat salah satu manusia aneh itu terlihat baik, dia menunjukkan jalan keluar kepada Crimson dan Sherry. Setelah berhasil kabur, Crimson pun meminta kepada Sherry, untuk segera menemui ibunya, dan setelah itu, ia meminta Sherry mengajak ibunya, untuk pergi meninggalkan kota itu. Namun saat Sherry tiba di rumah, ia dikagetkan dengan keberadaan sheriff di rumahnya, tengah berbincang dengan Ibu Sri. Usut punya usut, ternyata sheriff bekerja sama dengan John. Entah apa yang sheriff bicarakan pada ibunya, sehingga Ibu Sri menyerahkan Sherry kepada sheriff untuk dibawa kembali ke rumah terbengkalai yang mengerikan tersebut. Di sisi lain, Crimson yang sudah tiba di kota asalnya, tak lama Crimson melihat sebuah mobil, dan seketika ia mengingat jika itu mobil rekan bisnis John, yang sempat ia lihat. Diam-diam, ia menyusup masuk ke dalam mobil itu. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan, Crimson langsung menyerang, dan menginterogasi mereka berdua. Ternyata mereka adalah
perantara dari John untuk menjual organ manusia. Crimson melihat ada email di HP salah satu dari mereka. Dari situ ia mengetahui jika Sherry menjadi korban yang akan diambil organ tubuhnya oleh John. Crimson pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota itu dengan cepat untuk menolong Sherry. Sementara di tempat lain, Sherry yang sudah terbangun, ia menyadari jika dirinya dalam kondisi terikat rantai bersama John yang berada di sampingnya. Di saat John sudah bersiap akan mengambil organnya, tanpa diduga, Crimson datang dan menyerang John secara membabi buta. Melihat situasi yang sangat kacau, Sheriff pun meminta semua orang untuk datang ke rumah kosong tersebut. Dan ternyata, sebenarnya semua warga di sana telah mengetahui apa yang terjadi selama ini. Tetapi mereka hanya bisa tutup mulut, dan yang lebih parahnya lagi, beberapa dari mereka mendukung aksi yang dilakukan oleh John. Di sisi lain, Crimson pun segera membebaskan Sherry dan menyuruh Sherry untuk kabur duluan. Akan tetapi Sherry tertangkap oleh Sheriff. Sementara, Crimson terlihat kewalahan karena harus melawan manusia aneh itu sendirian. Lagi-lagi, manusia aneh yang dulu menolongnya, tanpa disangka mengambil pisau dan membantu Crimson untuk membunuh John. Sherry yang tertangkap pun dibawa oleh Sheriff ke tempat pembuangan mobil. Crimson yang berhasil membereskan manusia aneh itu segera pergi untuk menolong Sherry. Saat melihat Sherry yang ternyata bersama Sheriff, seketika Crimson memotong kepala Sheriff hingga terbelah. Setelah melakukan itu, ia segera membawa Sherry pergi. Mereka berdua kabur keluar kota, menggunakan mobil yang Crimson curi saat berangkat ke kota ini. Saat di perjalanan, mereka mendengarkan radio, lalu mereka mendengar kabar bahwa polisi telah menemukan beberapa jasad dan potongan tubuh manusia. Pada adegan terakhir, memperlihatkan Sherry akan pergi ke kota lain. Crimson memberikan semua uang yang ada di dalam mobil tersebut kepada Sherry. Dan Crimson pun kembali ke geng motornya. Film pun selesai. Ha 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 ha.